Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya kewajiban zakat yang udah ada dari ribuan tahun lalu tiba-tiba nyambung sama gaji bulanan kita sekarang? Nah, itu dia yang mau kita kupas tuntas beberapa menit ke depan. Kita bakal ngobrolin soal konsep di balik zakat profesi. Oke, jadi intinya ada dua pertanyaan gede di sini. Pertama, kenapa sih konsep ini muncul? Kan aturan zakat kayaknya udah jelas dari dulu. Terus yang kedua, tujuannya apa sebetulnya? Nah, jawaban dari dua pertanyaan inilah yang bakal kita cari bareng-bareng. Tapi sebelum kita loncat lebih jauh ke soal profesi, yuk kita refresh dulu ingatan kita soal fondasi zakat itu sendiri. Apa sih intinya? Kita semua tahu lah ya, zakat itu rukun Islam yang ketiga. Tapi, coba deh kita lihat lebih dalam. Ini tuh bukan cuma sekedar ritual loh. Zakat itu ibarat mesin keadilan sosial yang udah terpasang di dalam ajaran Islam. Sebuah mekanisme buat membersihkan harta kita, sekaligus, yaitu, memastikan nggak ada yang ketinggalan. Kalau kita lihat zaman dulu, harta yang kena zakat itu bentuknya jelas banget. Hasil pertanian, hewan ternak, emas dan perak. Semuanya aset fisik yang bisa kita lihat, bisa kita pegang. Gampang kan? Nah, tapi disinilah perubahannya dimulai. Dan disinilah ceritanya jadi nyambung banget sama kita semua. Kenapa? Karena ekonomi dunia itu berubah. Dan cara kita mandang apa itu kekayaan juga ikut berubah total. Pergeserannya itu fundamental banget. Coba deh kita lihat perbedaannya. Zaman dulu, yang namanya orang kaya itu ya yang punya tanah luas, ternak banyak, atau emas berlimpah. Sekarang, kekayaan itu seringkali nggak kelihatan. Bentuknya ya gaji bulanan kita, bonus akhir tahun, atau honor dari proyek. Inilah dunia kita sekarang kan? Nah, ini kan jadi menimbulkan pertanyaan yang penting banget. Kalau bentuk harta aja udah beda, terus gimana caranya prinsip zakat bisa tetap adil dan berlaku buat pendapatan model begini? Dan dari pertanyaan itulah akhirnya lahirlah sebuah jawaban. Jawaban ini datang dari sebuah proses yang namanya ijtihad. Simpelnya ijtihad itu adalah saat para ulama pakai penalaran yang mendalam buat menerapkan prinsip-prinsip Islam ke masalah-masalah yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Oke, biar paham kita harus balik lagi ke salah satu prinsip inti zakat. Jadi zakat itu dikenakan pada harta yang tumbuh atau produktif. Dalam istilah fikih ini disebut an-nama. Gini deh bayanginnya, zakat itu bukan diambil dari nasi yang udah ada di piring kita, tapi dari bibit padi yang bisa menghasilkan lebih banyak nasi lagi. Nah, disinilah ketemunya. Para pemikir Islam modern melihat kalau gaji dan bonus kita itu, ya itulah bentuk harta produktif yang paling umum di zaman sekarang. Keahlian kita itu bibitnya, dan pendapatan kita itu hasil panennya yang terus ada. Ada satu kalimat keren yang ngerangkum ide ini dengan pas banget. Katanya gini, zakat profesi adalah jembatan intelektual yang menghubungkan prinsip abadi zakat dengan realitas ekonomi kontemporer. Keren ya? Intinya gini, ini tuh bukan aturan baru, tapi cuma cara baru buat menerapkan aturan lama yang fundamental tadi, biar pas sama zaman sekarang. Oke, jadi kita udah tahu nih asal-usulnya dari mana. Sekarang pertanyaannya tujuan utama dari zakat profesi ini apa sih? Sebenarnya ada 3 tujuan inti. Tujuannya ada 3 nih. Pertama, relevansi. Maksudnya biar pilar zakat ini tetap hidup dan relevan di zaman kita. Kedua, ini yang penting banget, keadilan. Biar sumber kekayaan terbesar saat ini, yaitu pendapatan kita, juga ikut berkontribusi. Dan yang ketiga, kepastian. Biar kita-kita nih, para profesional muslim, punya panduan yang jelas, nggak bingung lagi. Terus besarannya berapa? Nah, angkanya tetap sama kok, 2,5%. Angka yang udah familiar ini diterapin ke pendapatan kita kalau udah mencapai nisab atau batas minimalnya. Ini bukti kuat kalau yang berubah itu bukan prinsip dasarnya, tapi cuma objek hartanya aja. Kalau mau gampangnya buat nginget ini semua, bayangin aja gini. Petani bayar zakat dari hasil panen di sawah. Nah, kita, para profesional, bayar zakat dari panen keahlian kita tiap bulan. Intinya sama persis kan? Cuma beda sawahnya aja. Pada akhirnya, konsep zakat profesi ini nunjukin betapa dinamisnya prinsip Islam dalam menjawab tantangan zaman. Dan ini jadi bikin kita mikir ya, kalau hari ini kita ngomongin soal gaji, kira-kira gimana ya prinsip keadilan ini bakal beradaptasi lagi dengan bentuk-bentuk kekayaan di masa depan? Mungkin bentuk kekayaan yang sekarang aja kita belum bisa bayangin,